Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi pagi hari. Ya, tentu ada suara-suara burung, suara-suara mobil. Inilah ombak menjadi kebanggaan kita. Nah, di atas speedboat, keruput penumpang, keruput ya, penumpang maksudnya untuk para pekerja, pegawai, dan ini kecepatan 30 knot. Ya, pada saat ini sekitar 28 knot, cepat sekali. Antar jemput karena dibatasi penumpang hanya 24 orang. Ya, ini di Sulawesi Tengah, bagian timur, yang disebut offshore Tiaka Marine Terminal. Jadi bagian dari salah satu yang tanggung jawab kami. Ya, ini cukup menarik, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Kita akan berjudul offshore activities. Ya. Semangat pagi teman-teman seprofesi maritim di darat, kantor, di kapal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Di Asia, di Arab, di Afrika, Amerika, Australia, Eropa, dan dimanapun berada, yang sangat kami banggakan. Ya, tentu kami ingin menyapa Anda semua sahabat-sahabat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, dan dosen ilmu pelayaran penulis buku ajar maritim untuk teman-teman semua. Kita mengenal di kapal itu ada beberapa emergency main stop, ya, main engine stop atau stop main engine, mana saja baiknya. Itu sudah kami jelaskan di depan. Emergency steering gear, ya, emergency air compressor, emergency diesel generator. Ini semuanya sudah kita lakukan. Dan kemarin kita lakukan juga emergency diesel fire pump. Ya tentu cukup seru ya, karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan kali ini adalah emergency lifeboat, postabot ya, atau sekoti umumnya. Dan juga bersama dengan human life yang man overboard ya. Ini juga sangat penting, karena bisa aja orang jatuh ke laut. Mari kita lihat, itu bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di kapal. Next nanti kita akan bahas nozzle injektor yang genuine, tapi sudah expire, disuplai lagi ke kapal dalam keadaan rekondisi yang tidak tahan lama ya. Ya, seminggu, 2 minggu, padahal itu harusnya setahun lebih. Plunyer barel yang berisiko minyak lumas starter bercampur bahan bakar karena juga sudah expired. Memang genuine, tapi sudah expired. Tekanannya tidak lebih 1,5 kali dari tekanan injektor, itu sudah harus expired. Piston ring ini lebih parah lagi, ini yang bisa berakibat piston ring habis dan piston dan liner akan bersentuhan, bahkan ada yang macet ya. Dan itu tentu saja karena mempunyai tegangan yang besar, panas yang besar. Ini sudah pernah kita alami juga, hanya bertahan 24 jam. Silinder liner ya, ini juga ya genuine tapi direkondisi, kemudian disuplai sebagai barang baru. Crankshaft ya, crankshaft itu harganya 50% dari harga 1 unit mesin diesel. Ini juga ada yang dipalsukan, barang genuine tetapi sudah expire ya.
karena sudah tidak direkomendasikan oleh klasifikasi insaf ya, kita akan mengenal juga. Sing anut ini juga ya banyak sekali musuh-musuhnya orang kapal, dan saya harapkan teman-teman yang sebagai supplier yang baik hati ya mulai stop lah, jangan memasukkan barang-barang bekas kepada kapal ya, walaupun ada indikasi ya, permainan teman-teman yang di kantor pemilik kapal. Sebetulnya bukan pemilik kapal, dia bekerja di perusahaan pelayaran, tapi bukan pemilik saham. Itu bersekongkol atau bekerja sama dengan Anda untuk mensuplai barang-barang yang tidak selayaknya dikirimkan. Melalui channel YouTube ini, saya 26 tahun berlayar, ya, kecuali sekolah, dan kemudian 16 tahun di kantor, mengurus kapal-kapal supaya sehat, supaya layak laut. Dan sampai sekarang saya mulai tahun 2001 sampai 2021 ini sudah 20 tahun mengajar, mendapat keluhan dari teman-teman PASIS, perwira siswa, dan teman-teman ya terutama yang masih aktif di kapal, bahwa ini sebagian dari barang-barang yang dipalsukan untuk merusak kapal. Ya. Jadi sebaik-baiknya Anda cari penghasilan yang halal, janganlah membunuh atau membuat kapal itu yang dipertahankan sampai 25 tahun oleh pemilik kapal, oleh bidang klasifikasi, oleh sah bandar, oleh para pelaut, ya. Karena itu tempat bekerja, tempat nafkah, tempat ibadah, supaya jangan membuat semakin parah, semakin banyak kecelakaan di laut, ya. Terima kasih sebelumnya atas jiwa besar Anda untuk stop, jangan memasukkan, itu hukumnya di kemudian hari berat di keluarga Anda nanti. Baik, ini yang saya alami karena hampir semuanya itu saya pernah mendapatkan barang-barang yang demikian, ya. Masih untung kalau chief engineer tidak mau bersekongkol dengan Anda, ya. Jadi bisa terhindar nasib Anda. Inilah 3 lembaga diklat yang membentuk saya, juga membentuk kami, sehingga kami terbentuk dengan 3 alma mater yang terkenal, ya, baik dari Akpelni, dari STIP, sekolah tinggi terbaik, sekolah pelayanan terbaik di Indonesia, di bawah 2 naungan kementerian, kemudian BPTIP juga yang telah menerbitkan ribuan para master dengan wisuda oleh Bapak Menteri kita, ya. Saya sebagai anggota Dewan penguji keahlian pelaut selama 14 tahun, dan bagi para menteri memberikan wisuda dan memberikan pandangan masa depan, harus berjuang besar sebagai pahlawan di bangsa negara. Dan semua ijazah dari 3-3-nya ini bergambar Garuda, Pancasila mewakili Indonesia, untuk mewakili merah putih yang kita cintai. Baik, selanjutnya ini sebagian dari pengalaman kami, ya, di perusahaan belayar selama 26 tahun, di kantor 16 tahun, jadi dokter, jadi dosen 20 tahun, dan kami juga sangat menikmati profesi ini, dan mengharapkan teman-teman yang di kapal pun berusaha untuk melihat kondisi kapal yang sesungguhnya. Baik, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kecelakaan diartikan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda dalam arti kapal, ya.
kalau untuk di laut, serta lingkungan kerja. Kecelakaan kerja bermacam-macam yang terjadi di kapal, kebakaran juga ini mengerikan, bisa membawa korban nyawa, peledakan tidak terhindarkan lagi. Kalau peledakan, ya walaupun ada human error, menurut saya ya sekitar 20% human error, karena semua pelaut sudah cakap mempunyai keterampilan paling tidak kalau untuk seorang perwira minimum 12 jenis macam keterampilan. Penyakit ini di luar kehendak kita ya, dan pencemaran lingkungan kerja. Nih, supaya kita mengingatkan teman-teman di kapal untuk melihat kondisi life raft ya, dan lifeboat. Lifeboat ini kalau ya saya mengacu kepada zaman saya, itu setiap minggu dites engine lifeboat, ya, diesel engine. Kemudian dilatih untuk naik turun, bahkan sering diturunkan sampai ke laut dan dipakai untuk antar jemput kru. Karena nggak boleh, jadi kalau keadaan emergency harus siap. Tetap kesiapan ini harus ada. Jangan sampai tidak ya. 1 bulan sekali paling lama harus naik turun. Supaya pada saat dibutuhkan, dia sudah siap. Siap untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia, saudara dan teman-teman. Ya, ini sangat penting, sangat penting. Ini satu-satunya pertolongan dari pihak kapal. Jangan berharap pertolongan dari darat. Kalau toh ada, waktunya tentu lama ya. Dan awareness, kepedulian teman-teman di darat itu masih digugah dulu ya. Dan sudah kejadian Tamu Mas 2 yang kami ceritakan pada konten yang sebelumnya, 2 hari 3 malam ternyata pertolongan hanya dari teman-teman yang berlayar yang lewat di bawah Masa Lembu, dan korbannya sangat banyak. Oke, life raft juga gitu ya. Kalau ada pemeriksaan diharapkan pada utusan ya, nakoda ini harus bisa mengutus entah orang dek atau orang mesin, karena itu untuk kepentingan bersama seluruh kru. Jadi jangan sampai live raft tidak dibuka, hanya dikasih label 2 tahun kemudian. Nah, cukup lama ya. Nah, di dalamnya ada radio, ada lain-lain, sudah dites belum ya, emergensi makanan dan seterusnya. Diharapkan ini sudah pernah kejadian, live raft sudah busuk, dan saya sendiri yang memeriksa, kemudian kita carikan penggantinya di Tanjung Priok ya, di tempat-tempat penjualan barang bekas. Kita cari satu untuk pengganti ya, karena nggak mudah untuk meriksa barang tersebut. Baik, ini ada di Tiaka Maritime Terminal. Ini adalah floating storage uploading untuk Tiaka Maritime Terminal di Sulawesi Tengah bagian timur. Ini yang managing sekarang jadi manajer di satu perusahaan tersebut. Baik, ini kru dan petrol boat. Ini juga pertolongan berikutnya. Kru, ada gambarnya pelang merah, jadi kalau ada orang sakit, mendadak, dia akan memberikan pertolongan. Jadi selalu standby di terminal dan tidak boleh kemana-mana. Kalau dia bergantian melayani kru boat, ya yang satu harus ada di tempat. Itu selalu bergantian. Di atas tiap boat ada life raft 2. Karena tidak mungkin pakai spoti ya. Jadi pertolongan. Selain itu semuanya harus memakai life jacket. Ya, jangan menjadi korban sia-sia tanpa life jacket, tenggelam di laut ya 2 menit akan mati ya, atau bahasa halusnya meninggal. Ini tidak dikehendaki oleh semua orang. Jadi dalam peralatan keselamatan itu tidak boleh bermain-main ya. Sehingga pertolongan itu bisa tepat
bisa selamat. Karena kita tidak tahu. Jadi pada saat ini berlayar menyeberangkan para pekerja maupun para pelaut, ya, baik direktur maupun anak buah itu bergantian, nggak boleh dua-duanya, ya. Ini karena ini cukup jauh, sekitar 1 jam dari pantai, jadi karena ini kecepatan 30 knot, berarti ya 30 mile atau di atas 20 mile. Ini bentuk live raft, ya. Masih sering terjadi live raft ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini kapsul ini bisa menyelamatkan nyawa 20 orang sampai 25 orang. Saya kalau Anda memasukkan barang-barang begini sama aja walaupun belum terjadi sudah membunuh 20 orang, terutama manusia-manusia yang di atas kapal, baik penumpang maupun kru. Ya, kami harapkan teman-teman semua yang menservis live raft ini ya harus bertanggung jawab, jangan menjadi pembunuh bayangan. Ini karena saya menemukan live raft ketika kami periksa, labelnya masih berlaku 2 tahun, isinya sudah busuk. Ya. Dan cukup merepotkan, saya keliling, nggak apa-apa repot, tapi barang itu harus benar. Ya. Lifeboat, Scotty, ini orang kapal harus bertanggung jawab penuh, ya, 100% untuk mencoba diesel engine lifeboat. Ini kotaknya, ini masih terus. Kemudian para mualim juga harus meriksa makanan yang ada di dalam, ya. Nah, yang sudah expired diganti baru, jangan dilihat masih enak dimakan. Tapi ini ada persediaan roti cabin, yang 1 roti orang makan 1 hari kenyang. Itu roti padat sekali, jadi jangan coba-coba makan roti ini 3 biji 1 hari, waduh. Ya, yang sudah expired itu kadang dimakan oleh teman-teman rasanya enak, nah itu akan kenyang sekali. Kondisi air tawar di dalam Scotty sebaiknya diganti, karena bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya. Dan ini pemahaman para perwira, para ABK, ya, semuanya sampai ke tingkat pelayan dari nakoda punya tanggung jawab yang sama. Tidak membeda-bedakan tanggung jawab untuk seorang yang ada di kapal yang disebut emergency diesel lifeboat. Saya tambah emergency, orang biasa mengatakan diesel engine lifeboat. Iya, hati ya. Ya, ini kebetulan anak mantu kami juga seorang pelaut, ya, ahli nautika tingkat 3 yang jadi suaminya juga berlayar. Jadi selain untuk anak juga memberi pengertian yang tentang semua perangkat emergency menyelamatkan jiwa di kapal. Ini seperti ini bisa membawa ya, paling sedikit 25 orang. Jadi ada disesuaikan dengan jumlah kru di kapal. Dia harus mampu untuk menyelamatkan dalam satu sisi seluruh kru dan penumpang yang ada di kapal. Ya, kalau misalnya nggak muat, ya dibantu dengan life raft tadi. Itu gunanya, ya. Jadi kalau ada emergency, sebetulnya kapal itu sudah siap untuk menyelamatkan diri, ya. Di kapalnya boleh terbakar, boleh habis, boleh tenggelam, tetapi manusia-manusia harus diselamatkan. Jadi kami himbau teman-teman yang di laut itu supaya menyiapkan Scotty, kemudian paling lama 1 bulan sekali harus bisa naik turun sampai ke dasar. Jangan sampai pada saat dibutuhkan dia nggak bisa meluncur. Ya, jadi sama aja bohong. Kita tetap di kapal dibakar dengan api, ya. Jadi ini harus menyelamatkan seluruh. Apalagi kalau kondisi miring, cepat-cepat diturunkan, karena kalau miring kanan maupun miring kiri, ya, itu mempersulit turunnya Scotty.
Ya. Baik, Scotty penolong atau life raft ya. Salah satu sisi port sabot harus mampu menolong menyelamatkan jiwa seluruh kru atau penumpang di kapal yang berlayar. Setiap hari Sabtu diesel Scotty harus dites dalam keadaan normal baik. Tiap 3 bulan sekali Dewi Scotty dicoba turun dan naik turun dengan lancar. Ya kalau 1 bulan enggak ya udah maksimum itu 3 bulan sesuai dengan jadwal safety device di kamar mesin. Harus dites dengan baik. Ya kalau bisa jangan nunggu 3 bulan ya. Karena keselamatan keadaan kecelakaan kerja itu datangnya tiba-tiba. Suatu saat ada kru yang perlu pertolongan ke rumah sakit, Scotty harus cepat turun tanpa alasan. Ya. Tiap 3 bulan sekali diperiksa persediaan makanan dan minuman dan Scotty. Ya, ini boleh saja, tahun sekalipun nggak apa-apa makanan. Tapi untuk kesiapan mesinnya, kesiapan naik turun Scotty harus betul-betul dipertahankan. Life raft setiap 2 tahun sekali diperiksa oleh petugas yang ditunjuk ke Sabandaran. Diperiksa persediaan makanan, radio, dan peralatan lainnya. Life raft pada saat tiba ke darat, disarankan ada utusan kru kapal. Ya, 1, 2 boleh. Ya. Ikut menyaksikan penutupannya, update peralatannya. Ini sangat penting ya. Jangan sampai terjadi baik kru kapal yang diutus adalah amanah nahkoda dan seluruh kru itu membuat kesalahan bersekongkol dengan teman-teman yang di darat. Ini sangat fatal. Saya berkata demikian, ya kalau perbuatan tidak baik pasti ada risikonya. Lambat atau cepat, ya kalau lambat mungkin pas lagi hari tua kita, baru ingat kita telah berbuat tidak benar kepada nyawa-nyawa yang ada di kapal. Ya. Not banyak terjadi hanya ganti label tahun tanpa diperiksa bagian dalamnya. Dan ini sudah terjadi, sudah banyak terjadi ya. Kami melalui konten ini mengimbau semua perbuatan yang nggak baik yang ditujukan di kapal, dan kapal itu 2 dimensi. Ya. Kalau ada kecelakaan tidak bisa lari kemana-mana. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman atau temannya teman atau saudaranya teman atau temannya saudara jangan berbuat yang negatif ya, kepada teman-teman yang ada bekerja di kapal. Orang jatuh ke laut. Nah, siapa sangka bisa juga terjadi kru sedang kerja mengecat lambung kapal. Ya. Dan diharapkan ini harus pakai life jacket. Kru sedang memperbaiki letak rantai jangkar juga harus pakai peranta dan life jacket. Ya. Dipakai, bukan dipegang. Kru sedang naik tangga, ya, mangki atau pandu. Ya. Ini sering terjadi karena mereka baru dari darat, tidak pakai life jacket. Kemudian para pandu pun juga bisa terjadi ya di Medan berapa kali ada pandu naik kapal kemudian tergelincir jatuh ke laut mati ya. Ya jangan coba-coba 2 menit tidak bernafas tenggelam. Tidak semua orang kapal dan pandu itu bisa berenang atau bermain di air. Ya, kalau yang tidak bisa berenang ya pergerakan pakailah life jacket. Saya informasi life jacket itu bisa bertahan 2 hari 2 malam dengan berat badan manusia 80 kilo. Ya tentu tidak sampai nunggu 2 hari, ya kira-kira 2 jam pertolongan sudah ada. Kru yang sedang stres ya, yang sering melamun di buritan, ini diharapkan teman-teman semua atau pimpinan melihat psikologi para anak buah kapal. Kalau ada yang begini, ya kita sapa, kita ajak ke kamar untuk bercerita tentang problema entah rumah tangga atau cita-cita dan lain-lain. Supaya jangan terjadi dari kapal sendiri melompat untuk terjun. Dan ini sudah banyak terjadi karena tekanan kerja dan lain-lain.
Jadi para pemimpin kapal supaya mempelajari psikologi anak buah kapal. Kru jatuh dari personal basket. Ini terjadi di offshore ya. Di offshore itu kalau naik ke floating solid uploading dari kru boat itu menggunakan personal basket. Kalau ada teman-teman yang merasa gemetar kakinya, ya langsung aja di tengah-tengah. Ya masuk ke tengah, jangan bergelantungan di samping. Tentu dengan batasan jumlah personal basket. Ini terjadi setiap seminggu sekali pasti ada personal basket bermain, ya diharapkan sepanjang tahun tidak membawa korban manusia. Kru yang melompat dari kru boat ke kapal gede, ya. Jadi ada juga ya dari kru boat ke kapal besar, tangga monyet atau tangga pandu. Kemudian dari tangga pandu ke kru boat ini juga kemungkinan besar bisa terjadi terpleset dan jatuh ke laut. Jadi tidak sedikit yang bisa jatuh ke laut. Terus sedang memancing, dapat ikan besar, mungkin untuk di tongkang yang tidak ada railingnya, tidak ada pengamannya, ya. Ini bisa terjadi juga atau dalam keadaan ngantuk dan sebagainya, ya. Setiap hari Sabtu dites atau latihan drill, dipersiapkan perangkat-perangkat yang untuk menghadapi emergency ini. Ini jelas ya. Kalau kapal berlayar penuh, nah ini yang repot nih. Kita mutar balik, keliling, belum tentu orang yang jatuh ke laut itu selamat. Jadi sebaik-baiknya adalah menghindari segala jenis kecelakaan yang di kapal. Baik ya. Life ring ini juga harus siap, jangan diikat mati. Ya. Ini sewaktu-waktu akan dilempar kepada orang-orang yang jatuh ke laut. Jadi teman-teman yang ditakut, ya, harus siap life ring ini untuk pertolongan pertama sebelum ada pertolongan dengan yang lain ya. Jadi segera, setepatnya. Ya ada yang di tali disambung dengan tali panjang, ada yang tidak. Dan ini harus kesigapan waktu melempar tali. Ya. Ini juga kami periksa. Ya. Kuncinya surveyor atau pemeriksa ini tidak boleh terkebur, dan bagi orang kapal pemeriksaan ini harus dilayani dengan baik karena seluruhnya demi keselamatan teman-teman yang ada di kapal. Jadi dua arah ya, jangan merasa takut kalau ada inspeksi, ada survei, ada pemeriksaan, karena itu untuk keselamatan pelayaran Anda. Ya. Ini penting Anda sikapi baik-baik. Ini contoh live personal basket. Jadi serba mungkin. Ya. Pernah ada seorang ketika kita mau mengadakan meeting atau briefing tentang international shipport and port facility security, itu kita undang satuan-satuan keamanan dan salah satu polisi pangkat komisaris tidak berani bergelantungan seperti ini. Jadi duduk di tengah-tengah personal basket ini, kemudian ya nggak apa-apa, ya. Lebih baik selamat. Berarti yang berdiri ada tiga orang. Ini saya sendiri yang pakai baju biru ya, periksa kapal. Ini yang baju putih seorang kapten, ya superintenden dan teman-teman yang lain. Nah ini bergelantungan ini tetap ada kemungkinan jatuh ke laut. Untuk di offshore yang besar itu bukan 4, 8. Yang lebih modern memang duduk. Posisinya duduk menghadap keluar, kemudian pakai safety belt. Nah, tapi pada saat jatuh nggak bisa melompat. Nah itu cukup berbahaya juga.
Kalau saya pribadi lebih senang begini, kalau jatuh masih terapung-apung dengan life jacket. Diharapkan teman-teman semua pakai life jacket yang betul, jangan asal-asalan ya, diikat atas bawah, di setting, sehingga rasa aman itu ada. Nah, ada waktu masuk, waktu naik ke personal basket ini, bukan tangannya memegang tali lurus, tapi memeluk, ya, memeluk ya. Kaki juga hati-hati, jangan sampai terpleset. Ini pekerjaan setiap minggu pasti ada recruiting. Ya, diharapkan teman-teman recruiting di offshore manapun ya kami atau saya mau bertanggung jawab juga tentang hal-hal yang jangan sampai terjadi kecelakaan manusia siapapun. Jadi ini setiap minggu di offshore kami di Bangka Marine Terminal selalu ada begini pesan moral kita harus hati-hati, ikuti prosedur, dan ada aba-aba dari seorang perwira jaga. Jadi naik turunnya personal basket ini melalui order dari perwira jaga, sinyalnya pun diteruskan kepada teman-teman yang ada di bawah, di kerubut. Nah ini penting. Jadi koordinasi komunikasi melalui walkie-talkie atau radio kecil itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang bermain-main di daerah-daerah berbahaya. Saya lanjutkan. Ini live group maupun live club. Ini bisa dilihat Anda bahwa next service ya Juli 2012. 2 tahun cukup lama. Ya, di dalamnya ada radio, ada tetap harus bertanggung jawab. Ya, jangan segan-segan nakoda harus turun sebagai penanggung jawab utama. Harus mengenal semua sifat-sifat emergensi dari peralatan yang ada di kapal. Ya. Kemudian seperti kendalanya karena jarang turun, harus dilatih. Ya. Tidak ada alasan ya. Jadi di pelabuhan-pelabuhan tertentu adakanlah latihan-latihan yang menyeluruh, baik orang mesin maupun orang dek bersama-sama, kerjasama untuk seakan-akan terjadi. Jadi tapi ya doanya jangan sampai terjadi sampai kapal masa tua ya 25 tahun bisa lebih. Nah ini saudara teman-teman semua, kita lihat nih seorang direktur yang mau turun tangan melihat offshore. Ya, ada keluarga yang kenal, ada direktur satu perusahaan pelayaran, pemilik kapal, ya, mau hadir. Ini sudah sangat memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi reward kepada kita ya yang ada di kapal. Ini cukup diperhatikan. Kami harapkan seluruh perusahaan pelayaran yang untuk level manajer atau direktur sempatkanlah datang, begitu bisa melihat kondisi kapalnya, bisa melihat performa kapalnya, melihat performa orang-orangnya, dan risiko-risiko yang akan diterima di dalam operasi kapal tersebut. Ini saya sebutkan seorang direktur mengunjungi offshore. Saya tidak sebut namanya, teman-teman yang kenal silakan share ke beliau ya. Ini saya kagum dan orangnya sederhana, baik, ganteng ya. Jadi tentu teman-teman yang di offshore merasa tersanjung, merasa terhormat, merasa yang tidak bisa lebih daripada penghargaan bentuk materi ya, bentuk uang. Secara psikologi itu penghargaan seperti ini sangat penting. Jadi kehadiran beliau itu sangat penting. Baik, kita lanjutkan lagi. Wow, ini bos nih ya, yang tiap hari mikir terus dari 26 kapal yang kami awasi ya, tidak cukup dengan kemampuan pengalaman 26 tahun di laut, berlayar, dan kemampuan di kantor,
Tetapi ya dukungan dari teman-teman semua yang di kapal ya, di offshore ya. Ini kalau fisik saya percaya kompak semua. Tapi kalau psikologi kita dapat satu aja kapal dari 26 kapal itu ada kecelakaan, sudah mikirnya sampai copot rambutnya ya. Jadi teman-teman yang di kapal, di laut, kita mempunyai tanggung jawab yang sama, tentu sesuai jabatannya ya. Nah, ini pada usia berapa ya? Tahun 2012, berarti saya berumur 58 tahun. Iya, 58 tahun. Dan masih diperpanjang 5 tahun kemudian saya masih melihat saudara teman-teman yang di laut sampai umur 63 kira-kira. Terus tetap nambah lagi di kantor ya. Baik, teman-teman, inilah kerja di offshore atau di operasi. Kita bisa melihat ya, bahwa jauh di sana itu ada floating storage uploading 48.000 ton dan ada kapal yang sedang loading. Ya, sedang loading. Ya, kalau jeli di balik sana ada flare atau api yang keluar dari pengeboran, ya, H2S itu dibakar. Padahal H2S itu dimanfaatkan 7% kira-kira, nggak sampai 10% untuk menggerakkan turbin gas. Jadi teman-teman engineer khususnya berpikir kalau di perusahaan minyak, atau bisa melihat bahwa flare itu baru 7%, yang lainnya terbuang habis. Ya. Jadi kalau di Jepang semuanya dimanfaatkan, gas alamnya yang harus dibakar, dibuang. Ya, tentu kawan engineer punya, bukan engineer aja, semua yang berpikir positif. Siapa tahu ada temuan-temuan dari generasi muda ini memanfaatkan flare itu dengan pipa, bisa menggerakkan turbin gas, bisa menyelamatkan PLN di setiap kabupaten. Jadi cukup besar ya. Itu 1.500 horsepower, baru 7%. Kalau ada 5 itu sudah satu kabupaten bisa terlayani pusat listrik tenaga gas. Baik teman-teman, inilah ya, apapun keadaan di laut, di darat maupun di udara, kita berpikir positif. Ya, tidak hanya seorang wanita saja. Nah, ini memberikan inspirasi kepada kita, berpikirlah yang positif supaya jangan sampai terjadi yang tidak kita kehendaki. Ya. Baik, dalam bab emergency, maaf ini bukan emergency air compressor ya, belum diganti, emergency orang jatuh ke laut. Dan jangan lupa teman-teman subscribe ya, supaya Anda terlayani dalam segala konten, dan berikan tanda like maupun berikan share kepada WA group teman-teman. Saya yakin semua teman-teman punya WA group dan boleh di-share. Tidak ada komplain, tidak ada tidak ada ya, gratis ya. Gratis ya. Anda pun akan berbagi pengetahuan untuk teman-teman sendiri yang masih belum menjadi perwira ya, supaya teman-teman oil pun juga atau klasi atau jurumudi tergerak untuk meningkatkan ilmunya ke menjadi perwira. Baik, salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman semua. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.